komunikasi juga. Kenapa kelompok besar? Karena jumlahnya besar, banyak gitu ya. Kemudian ada yang memberikan materi dan kita ada komunikasi di situ. Ini yang disebut dengan kelompok besar. Contoh kuliah, kemudian pidato. Kemudian ada ini namanya komunikasi kelompok kecil. Apa? Diskusi. Yang hanya mungkin satu kelompok itu 5 atau 6 mahasiswa. Ada rapat. Ini masuk komunikasi. Ya, apakah kita akan membahas ini? Tidak. Kita akan membahas yang komunikasi interpersonal. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti secara detail. Kenapa? Karena komunikasi interpersonal ini adalah terjadi dalam praktek farmasi, komunikasi antara apoteker dengan pasien, gitu ya, atau komunikasi antara apoteker dengan pasien. Kita akan fokus di sini. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada saat komunikasi, ya, karena ini menentukan nih pasiennya itu patuh apa enggak penggunaan obatnya, pasiennya itu bisa nurutin nggak apa yang kita beri advice-nya dan seterusnya. Semua tergantung pada proses komunikasi interpersonal. Gitu. Jadi kita akan fokus di sini. Oke, kemudian komunikasi interpersonal. Nah, sekarang coba saya akan komunikasi sama siapa ya? Oke, mungkin sama Dia Rizky. Dia Rizky dengar saya? Oke, jelas suara saya dia? Coba perhatikan yang lain. Saya komunikasi dengan Dia Rizky, gitu ya. Perhatikan. Dia, halo. Halo Bu. Ya, oke. Gimana kabarnya dia? Alhamdulillah baik. Baik. Sudah makan? Sudah makan malam belum? Ibu. Sudah ya. Sama apa tadi? Sudah. Sama tempe. Sama tempe. Sekarang di mana dia? Di kos apa di rumah? Di kos Bu. Oh, di kos. Aslinya mana dia? Dari Batam. Oh, dari Batam. Oke. Dia hari ini sudah sudah makan malam ya tadi dengan tempe. Kemudian sekarang posisinya dia di kos, kabarnya baik dan dia dari Batam. Betul? Betul Bu. Nah, oke, makasih dia. Ini adalah komunikasi. Jadi, saya mendapatkan informasi dari dia terkait dengan dia. Kemudian saya mengfeedback ya informasi dan dia mengiyakan, setuju dengan feedback yang saya berikan. Jadi, komunikasi interpersonal ini adalah menggambarkan proses pesan dihasilkan dan dipindahkan oleh seseorang, selanjutnya diterima dan diterjemahkan oleh orang lain. Nah, agar tadi apa yang saya persepsikan itu sama dengan apa yang dipersepsikan dia, maka saya melakukan feedback, umpan balik di akhir. Dan ternyata feedback saya tadi ya, yang saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh dia, informasi yang diberikan oleh dia kepada saya. Nah, ini adalah interpersonal. Ada kombinasi 5 elemen penting pada komunikasi interpersonal. Ada pengirim, mengirimkan pesan. Tadi pengirimnya adalah saya, ya. Pesannya banyak tadi, saya menanyakan kabar, menanyakan sudah sarapan, sudah makan belum, tinggal di mana. Ini adalah pesan. Penerimanya adalah dia, ya. Kemudian ada respon dari dia tersenyum tadi, baik Bu, dan seterusnya. Bisa verbal dan non-verbal. Dan tentu ada hambatan. Hambatannya apa saat ini? Mungkin sinyalnya kurang jelas apa yang saya utarakan karena menggunakan online begitu ya, sehingga bisa jadi terkendala oleh sinyal dan informasinya tidak maksimal. Nah, ini adalah komponen 5 elemen penting harus ada pada proses komunikasi yang disebut dengan komunikasi interpersonal. Jadi, harus ada pengirim.
pesan itu harus jelas, penerima harus ada, kemudian si dia, ya, dia harus merespon juga, dan tentu biasanya ada hambatan. Untuk komunikasi interpersonal agar efisien, efektif gitu ya, minimalkan hambatan. Oke, minimalkan hambatan. Tetapi hambatan itu selalu ada. Nanti ya, pasti ada. Model praktis proses tersebut ditunjukkan dalam gambar berikut. Ini adalah proses dari komunikasi interpersonal. Receiver, ada sender, message ya, atau ada feedback, ada loop, barrier, dan seterusnya. Ini adalah gambaran dari komunikasi. Baik, kemudian barrier itu contohnya kalau di apotek apa ya? Ya, misal suara berdering, telepon, mengganggu konsentrasi. Kemudian di pinggir jalan apoteknya, kemudian deru, bising orang lalu lalang. Mobil atau kendaraan bermotor itu juga masuk di barrier dan seterusnya. Nah, ini adalah 5 komponen yang adik-adik harus paham dulu. Kemudian coba perhatikan contoh kasus ini. Coba dibacakan Alvina. Contoh ini. Alvina Akidatul. Tuan Adam berusia 59 tahun memiliki penyakit hipertensi moderat memasuki apotek sambil merokok. Apoteker mengenal Tuan Adam karena mereka bertetangga. Tuan Adam memiliki 4 anak, dia disarankan berhenti merokok dan berdiet, tapi dia memiliki cerita panjang, tidak mau tunduk dengan saran tersebut. Oke, ini coba Anda simpan dulu informasi yang ada di Pak Adam, gitu ya. Ada beberapa informasi, 1, 2, 3, 4. Yang ada di benak Anda, secara tidak langsung, itu apa di Puspa Permata? Dari Pak Adam ini. Orangnya itu gimana toh? Mungkin kalau dari mungkin gemuk ibu. Orangnya gemuk, ya, oke. Boleh. Ada yang mau nambahin Nabila? Himalia? Adam ini gimana toh? Ini termasuk komponen komunikasi. Menurut Anda Pak Adam ini gimana sih orangnya? Dari keterangan ini? Menjawab Ibu, izin menjawab. Mungkin sifatnya keras kepala ya Ibu. Oke. Keras kepala ya. Sudah. Pak Adam gemuk, oke, ada keterangan suruh diet gitu ya. Kemudian ini keras kepala, tidak mau tunduk dengan saran tersebut dan seterusnya. Gitu. Oke, baik, coba kita buka lagi. Kemudian coba dibacakan terkait dengan Pak Adam. Elisa, kelas B. Tuan Adam datang ke apotek untuk mengambil resep baru yaitu antibiotik untuk infeksi saluran urin. Meskipun dia mengenal apotek, tetapi dia agak ragu pada resep yang diberikan. Dia melihat bawah dan bergumam, dokter menulis resep untukku. Apakah aku bisa mendapat refill untuk pengobatan jantung? Oke, ada informasi tambahan lagi. Pak Adam lebih kompleks ya, semakin kompleks ya. Jadi sudah disebutkan bahwa Pak Adam orang yang tidak patuh. Kemudian ternyata ada informasi lagi bahwa Pak Adam mendapatkan antibiotik infeksi saluran urin dan ternyata Pak Adam juga mendapatkan obat jantung. Baik, coba kita lihat. Pengirim. Dalam proses komunikasi interpersonal, pengirim mengirimkan pesan kepada orang lain. Kalau dari konteks ini, pengirim pesannya adalah Pak Adam. Mengirim pesan ke siapa? Ke apoteker. Pesannya apa? Coba tadi kan beberapa temannya sudah menjawab nih pesan yang disampaikan oleh Pak Adam. Pesan coba kita
lihat definisi dulu terkait dengan pesan. Pesan adalah elemen yang dikirimkan dari seseorang ke orang lain. Ya, pesan dapat berupa pemikiran, ide, emosi, informasi, atau faktor lain yang dapat dipindahkan, baik verbal itu apa yang kita ucapkan, perkataan, atau non-verbal. Non-verbal itu adalah mimik, ekspresi wajah, gerak tangan gitu ya. Ini adalah non-verbal. Oke, coba kita cek satu-satu. Contoh nih tadi. Pesan verbal Pak Adam adalah dia ingin menebus resep baru, tetapi dia juga ingin mengulang resep jantung. Nah, ini tadi kan bergumam orang. Kan menulis resep untuk apakah aku bisa mendapatkan pil untuk pengobatan jantung. Dan di sini kan Pak Adam juga membawa gitu ya, memasuki apotek, kemudian ini ceritanya, kemudian datang ke apotek untuk mengambil resep baru antibiotik. Nah, ini adalah resep dalam bentuk verbal yang disampaikan Pak Adam kepada apoteker. Kemudian dia juga mengkomunikasikan pesan non-verbal. Apa itu non-verbalnya? Memilih melihat ke bawah, bergumam gini. Gremeng, bahasa Jawa itu gremeng. Ya, ngomong dewe gitu. Melihat ke bawah dan bergumam daripada berbicara jelas. Kita nggak tahu ya kenapa dia bergumam. Mungkin dia sulit mengekspresikan berbicara dengan apoteker. Mungkin kesulitan karena dia tidak pernah mengambil obat penyakit jantung seperti yang seharusnya dilakukan. Komponen, ini kalau dilihat dari teori, komponen komunikasi non-verbal itu sangat penting dari penelitian menunjukkan 55% lebih pesan dikirim melalui komponen non-verbal. Ya, jadi kadang kalau orang ini yang benar itu yang mana sih? Yang diomongin apa gerak gestur tubuhnya. Maka kalau dari penelitian, gestur tubuh itulah yang paling dominan benernya gitu. 55% malahan di sini disebutkan bahwa pesan itu bisa dikirimkan yang secara non verbal. Jadi kalau dilihat di sini, nah di sini Pak Adam ini mengambil obat, oke. Tetapi Pak Adam itu secara non verbal ya bawa rokok. Ini sudah menunjukkan apa Dek? Ketidakpatuhan. Nah, sudah sakit hipertensi kok masih merokok. Padahal ini kan juga pemicu dari sakit. Tuh, kan? Dia disarankan berhenti merokok dan berdiet, tetapi dia memiliki cerita panjang tidak mau tunduk dengan saran tersebut. Nah, ini sudah jelas nih. Di awal Pak Adam ini adalah termasuk pasien yang oke. Kemudian kita bisa lihat di sini dia bergumam, nggak jelas, membawa resep lagi yang beda dengan yang ingin diambil. Ingin mengambilnya apa? Antibiotik. Tetapi ternyata dia punya resep baru, yaitu isinya obat jantung. Wah, berarti ini juga ada pesan yang tersirat yang disampaikan oleh si Pak Adam. Dia patuh nggak? Saya sebagai apoteker jadi bertanya-tanya, kok ada obat jantung? Apa dia kira-kira mendapatkan obat jantung ini? Kok nggak diambil secara rutin? Gitu ya. Sehingga saya sebagai apoteker juga mempunyai persepsi bahwa Pak Adam ini juga tidak patuh akan penggunaan obat yang lain. Ya, selain hipertensi, kemudian ada infeksi, ternyata juga ada pengobatan yang lain yaitu obat jantung. Nah, kompleks ya. Pesan-pesan ini harus semuanya nantinya harus yang tersampaikan oleh si pasien itu harus sama dengan yang ditangkap oleh si apoteker. Ya, baik. Kemudian penerima sekarang. Penerimanya siapa apoteker? Menerima pesan dari siapa? Pak Adam. Ya, apoteker menerima pesan dari Pak Adam. Sebagai penerima,
membaca sandi pesan dan mengartikannya. Kita mulai berpikirnya apa ya tadi ya? Mungkin tidak sama dengan yang dimaksud Pak Adam. Ya, makanya harus ada feedback atau umpan balik agar menyamakan persepsi. Dalam menerjemahkan pesan perlu mempertimbangkan komponen. Nah ini loh, komponen pesan baik verbal maupun non-verbal. Ya, komponen verbal maupun non-verbal. Sehingga kita harus paham bahwa dua pesan ini biasanya saling beriringan, saling melengkapi. Jadi, pasien selalu memberikan pesan verbal maupun kadang juga diikuti dengan pesan non-verbal. Oke, sekarang kita lihat respon. Ini kan ada pengirim, ada penerima. Sekarang respon. Ada pesan juga ya. Respon apa sih? Proses di mana penerima mengkomunikasikan kembali kepada pengirim apa yang dipahami terkait dengan pesan yang dikirim atau yang disebut dengan feedback tadi. Ini yang disebut dengan respon. Dengan menggunakan komunikasi, ingat komunikasi selalu harus ada dua B, ya, verbal dan non-verbal dan apa dek? Non-verbal. Ini saling beriringan. Verbal dan non-verbal. Penerima merespon informasi yang diterima dan menerjemahkan pesan tersebut. Dalam bahasa respon, ya, biasanya penerima menjadi pengirim, pengirim menjadi penerima, begitu seterusnya. Ya, direspon, ya, dalam konteks respon, penerima bisa menjadi pengirim, begitu sebaliknya. Pengirim menjadi penerima. Oke. Setelah respon, ada apa? Kita respon dulu ya. Dalam komunikasi interpersonal, individu secara terus-menerus berada dalam peran pengirim, penerima, begitu seterusnya. Respon dapat berupa pesan sederhana. Misal, anggukan kepala, bisa lagi, atau bisa juga berupa pesan yang kompleks gitu ya. Jadi cara menggunakan fixed inhaler. Coba sih diterangkan. Itu kan termasuk kompleks ya, cara mempraktekannya. Seperti mengulang instruksi yang sulit. Jadi, sekali lagi, respon itu bisa dalam bentuk sederhana. Pesan sederhana atau bisa dalam bentuk yang pesan kompleks. Baik. Setelah respon, ada tadi yang saya sebutkan, hambatan. Ingat ya, 5 hal: pengirim, pesan, penerima, kemudian respon, ada hambatan. Hambatan di sini, komunikasi interpersonal biasanya dipengaruhi sejumlah intervensi atau hambatan. Hambatan ini mempengaruhi ketelitian perkembangan komunikasi. Contoh misalkan, ini sudah disebutkan nih sedikit bahwa contoh kebisingan. Contoh lagi, jika ada suara ribut di apotek ketika dokter berbicara dengan Pak Adam, akan sulit dimengerti apa yang ingin dikomunikasikan. Halangan fisik yang lain saat berkomunikasi adalah adanya dinding kaca antara dokter dengan pasien, atau ada telepon berdering, atau pasien tidak menangkap dan sempurna tujuan dari komunikasi. Maka nanti kita akan belajar di selanjutnya di storytelling ya. Storytelling kenapa sih harus ada perkenalan dulu? Ya, memperkenalkan saya apoteker di sini. Saya membutuhkan waktu beberapa menit dan seterusnya. Badan Anda sudah praktikum belum ya? Halo? Kelas B sudah Ibu. Materinya sudah dengan pasien? Teman-teman itu ya? Sudah. Sekarang minggu ini masuk ke saluran pencernaan. Oh, berarti sudah dengan pasien ya? Nah, di awal Anda biasanya memperkenalkan diri kan, Dek?
Nah, itu nanti di materi depannya di storytelling. Bagaimana sih saya harus memperkenalkan diri kepada pasien pada konteks pasien care. Kenapa? Karena ternyata ini pasien yang tidak menangkap apa sih tujuan dari kita assessment gitu ya, kemudian tujuan kita konseling, ternyata ini juga menjadi hambatan. Hasilnya menjadi tidak mau atau oke. Tanggung jawab apoteker dalam model komunikasi sebagai pengirim atau sebagai apotek, sebagai pengirim apoteker bertanggung jawab menjamin pesan dikirim dengan jelas dalam sudut pandang pemahaman orang lain dan lingkungan kondusif untuk dikirim. Ya, untuk memastikan pesan telah terkirim sesuai dengan keinginan, apoteker perlu meminta respon. Nah, itu tadi. Respon itu perlu. Anda sudah melakukan respon tidak biasanya ke praktikum? Coba. Elisa. Praktikum kemarin sudah. Misalnya, hasilnya sudah paham bagaimana KIE diberikan. Oke, berarti sudah mulai melakukan respon ya. Respon itu sangat penting karena apa? Dari respon itu kita akan tahu ya sampai di tahapan akhir sampai dengan di konseling apakah pasiennya paham atau tidak. Jadi di sini apoteker perlu meminta respon dari penerima dan mengklarifikasi bila ada kesalahan. Kewajiban apoteker sebagai pengirim pesan harus memastikan bahwa penerima pesan memahami dengan benar pesan yang dikirim. Sehingga bila belum di proses ini ya tanggung jawab apoteker pada sebagai pengirim pesan, kalau belum jelas maka jangan diakhiri dulu. Jadi pastikan semuanya berakhir dengan jelas, dengan baik. Ya. Oke. Kemudian kalau sebagai penerima, apoteker bertanggung jawab mendengarkan apa yang dikirim oleh pengirim. Coba, kalau misalkan Anda ngobrol saja, ada yang ngajak ngomong, kemudian kita sudah ngomong serius, tetapi dia tidak mendengarkan, dia fokus dengan yang lain, misalkan handphonenya, atau ngobrol dengan orang lain, kira-kira apakah bisa ditangkap semua pesan yang disampaikan? Tentu tidak. Maka dari itu, kita kalau misalkan ada pasien curhat gitu ya, dengarkan curhatan. Ya, jadi di sini dengarkan saja. Untuk menjamin kejelasan komunikasi, apoteker harusnya memberikan respon kepada pengirim dengan menjelaskan apa yang dipahami terkait dengan pesan. Setelah kita mendengarkan, diam, gitu ya, baru kita lakukan respon. Coba misalkan, Aditya, Mas D, dengar suara saya, Adit? Ya Bu, dengar Bu. Dengar ya? Saya misalkan ini adalah Adit apotekernya ya, saya pasien, saya mau cerita. Aduh, Pak Adit tadi itu saya itu macet ya, pusing saya sekarang. Di jalan, tahu enggak? Di jalan tadi, di sekitar Matos itu kan banjir. Hujan deras, ya. Hujan deras, kemudian banjir, saya nggak bawa payung. Kemudian, tapi saya harus pulang karena ada hal yang harus saya kerjakan nanti malam. Saya nggak bisa berteduh dulu. Saya harus pulang saat itu juga. Sehingga saya kehujanan. Setelah kehujanan, ini meler terus ini hidung dan mulai bersin-bersin. Akhirnya, ya saya ini ke dokter kan. Dokter terus kasih obat inilah, di resep ini. Nah, coba Adit sebagai apotekernya. Apa yang Anda serap, apa yang Anda pahami, gitu ya, apa dari hasil pendengaran yang dikeluhkan pasien tadi. Baik, izin jawab Bu. Kalau yang saya pahami itu, ya pasiennya sedang curhat gitu Bu.
karena memang habis kehujanan kemudian pasiennya itu mengalami bersin-bersin. Apakah begitu ya, Bu? Tapi tadi pasiennya pergi ke dokter, terus dapat resep. Ya, ada pesan yang belum tersampaikan oleh Adit tadi ya. Pergi ke dokter, dapat resep. Nah, ini adalah bagian dari mendengarkan. Dan di akhir, tadi kan ada respon ini. Nih, untuk menjamin kejelasan komunikasi, apoteker memberikan respon. Adit memberikan respon kan tadi, menjawab. Terus pasiennya bilang, iya, tapi saya pergi ke dokter dan dapat resep. Nah ini, jadi ini agar sama pasien yang dimaksudkan oleh pasien yang ditangkap oleh apoteker. Sehingga ada respon dan ada kejelasan, sehingga di akhir, sama, informasi yang didapatkan dari pasien itu sama dengan yang ada di persepsi oleh si apoteker yaitu Adit, gitu ya. Ini adalah sebagai penerima. Tanpa respon bisa terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi apoteker dengan pasien, dokter atau provider kesehatan lain. Mungkin terjadi kesalahpahaman yang dampaknya akan merugikan pasien. Agar komunikasi menjadi efektif, efisien, dan jelas, maka harus berusaha memasukkan respon. Ingat, selalu masukkan respon dalam setiap interaksi dengan orang lain. Paham ya? Harus masukkan respon. Gak apa-apa, tanya lagi. Tadi kehujanan ya Bu ya, dan seterusnya. Gitu ya. Biasanya respon dilakukan di akhir, jangan di tengah-tengah, nanti ada di belakang. Oke. Kemudian pencarian maksud pesan. Masih ini pencarian maksud dari pesan. Ini bertujuan untuk minimalkan hambatan komunikasi. Ingat, tadi salah satu yang menjadi barier ini adalah ketidakjelasan ya informasi, sehingga perlu ada respon agar lebih jelas untuk meminimalkan hambatan atau barier. Dalam komunikasi interpersonal ini menunjukkan bagaimana pesan asli dari pengirim kemudian diterima oleh penerima. Sehingga begini, kalau si apoteker, misalkan pasien memberikan pesan sejumlah 10 pesan, ya, maka yang diterima oleh apoteker juga harus 10 pesan tersebut. Tidak boleh ditambah jadi 11 atau dikurang jadi 9. Gitu. Jadi konteksnya adalah ini. Penerima memberi pengertian terhadap pesan tersebut. Komponen penting dalam proses ini adalah penerima memberikan pengertian pada pesan verbal dan non-verbal, seperti yang dimaksud pengirim. Penerima mungkin dapat atau tidak memakai maksud pesan sesuai dengan yang diinginkan pengirim. Oke, kemudian kalau kasusnya Pak Adam gimana, gitu ya? Nih, dalam kasus Pak Adam, dia mungkin ragu untuk berbicara dengan apoteker tentang semuanya. Dia ragu, sungkan. Kenapa? Karena apotekernya tetangganya Pak Adam. Dia menjadi tidak nyaman gitu ya. Atau mungkin banyak hal. Atau dia takut karena sebenarnya harusnya dia juga mengkonsumsi obat jantung secara rutin. Ternyata tidak diambil. Khawatir. Nah, ini dia melihat ke bawah, mungkin dasi barunya tertumpahi kopi, atau dia mungkin bingung sendiri sehingga berkonsentrasi pada kesulitan. Pada situasi ini, mungkin pesan yang dikirim bukan yang diinginkan Pak Adam, kompleks ya. Yang dikirim sebenarnya dia nggak ingin mengirimkan pesan itu. Dalam hatinya dia tidak mau gitu. Maka di sini bisa jadi situasi ini menjadi membingungkan. Jadi pesan yang keluar tidak sesuai dengan hati yang ada di Pak Adam. Itu maksudnya. Oke, kata sekarang. Kata dan konteks kata. Kata. Umumnya seseorang memberikan pengertian pesan. Biasanya kan tadi sudah disebutkan bahwa pesan itu ada verbal, ada non-verbal.
Nah, pesan ini biasanya tersampaikan karena berdasarkan pengalaman masa lalu. Jika dua orang tidak memiliki definisi atau pengalaman masa lalu yang sama, kesalahpahaman mungkin bisa terjadi. Ini contoh umum, perbedaan bahasa, pengucapan kata dapat diartikan berbeda oleh orang yang berbeda berdasarkan definisi yang dipelajari. Paling gampang. Ada yang dari Madura? Ada nggak? Ada ibu saya. Fatih, oke Fatih. Fatih, sekarang kita bermain warna. Oke, kalau warna daun itu warna apa deh? Kalau orang Madura biasanya bilangnya biru daun. Nah, kalau orang Jawa, orang Indonesia secara umum, bilangnya gimana? Hijau. Hijau. Hijau tok ya, hijau saja ya. Oke, tapi kalau orang Madura, hijaunya hijau daun. Kalau biru laut, Dek? Ada ya biru laut? Setahu saya sih nggak ada itu. Biru biasa. Kalau biru bilang biru. Biru. Biru aja. Berarti perbedaannya ada di warna hijau ya. Nah, ini adalah kenapa tidak sama definisinya? Karena budayanya berbeda. Paham itu ya? Nah, kalau di obat itu kan ada beberapa logo kan, Dik? Logo hijau, logo biru, gitu kan ya? Ada beberapa logo obat. Kalau definisinya tidak sama, bisa jadi menerangkannya juga tidak sama. Jadi, kata dan konteks kata ini sangat penting. Kenapa? Pengucapan itu harus benar. Ya, artinya itu juga harus diklarifikasi, direspon. Maksudnya benar atau tidak. Kalau tidak ya nanti akhirnya sampai akhir juga tidak akan sesuai dengan yang diinginkan. Gitu. Paling gampang aja begini. Orang Jawa itu biasanya halus ya deh ya. Spelling apa namanya? Pada saat komunikasi orang kadang merasa ini kok bentak-bentak ya. Orang Batak kali ya deh ya. Betul nggak? Kalau ngomong kan ada nggak yang dari sana? Intonasinya agak tinggi. Padahal dia nggak marah. Ya memang begitu budayanya begitu. Tetapi orang yang tidak tahu dan beda budaya sama sekali beranggapan berbeda. Maka di sini harus dipastikan bahwa verbal dan non-verbal dan adik-adik harus paham semuanya itu adalah ada berdasarkan masa lalu atau berdasarkan dari pengalaman. Jadi kita harus mengikuti budaya yang ada untuk meminimalkan barier gitu atau hambatan. Oke, kemudian di sini dalam kasus Pak Adam, coba ingat lagi, apa yang dapat diinformasikan tentang antibiotik saluran urin atau efektif? Jika dinyatakan, coba perhatikan, penggunaan antibiotik ini seharusnya dengan cairan yang banyak. Maka pesan ini diterima dan dikode dalam kata dan simbol sesuai dengan pemikiran Pak Adam. Kata atau simbol ini mungkin dimengerti atau tidak dimengerti Pak Adam. Kata cairan. Ini loh. Masa sih Bu, cairan aja jadi ruwet ya? Iya. Cairan ini ternyata bisa ambigu, bisa bias. Cairan bisa dianggap ini cairan susu, cairan segelas kecil jus jeruk itu juga cairan kan? Atau bisa juga cairan oli, gitu ya, bensin itu kan juga cairan. Secara umum loh ya. Ya kita nggak bilang minyak dan seterusnya, tapi secara umum adalah cairan. Maka apa yang harus diganti dari kata cairan menurut Anda? Diganti apa cairan tersebut? Biar tidak mempunyai makna multi. Minuman, Ibu. Minuman, oke.
Penggunaan antibiotik ini seharusnya dengan minuman yang banyak. Pas? Ada yang mau melengkapi lagi? Nanti Anda akan belajar gini-gini ya. Ayo, apa yuk? Penggunaan nanti kayak Anda minum antibiotik itu loh, biasanya diterangkan gimana? Diminum sampai habis, Ibu. Iya paham. Tapi ini untuk mengganti keterangan cairan ini. Oh, mungkin bisa dicontohkan, Ibu. Seperti meminum air yang banyak tuh, Air yang banyak, gitu ya. Air putih yang banyak, air mineral yang banyak. Itu akan lebih jelas dibanding dengan cairan karena ini memang bias mengandung banyak makna, banyak arti. Sehingga memilih kata, gitu ya. Memilih kata itu juga harus diperhatikan. Kata yang saya gunakan ini nanti multitafsir enggak ya dengan apa yang di pikirannya si pasien gitu. Jadi ini sangat penting pemilihan kata. Oke, pengertian pesan penting mungkin tidak diterima dengan benar oleh Pak Adam. Tugas mengartikan kata tersebut bagi Pak Adam sangat. Contoh lagi nih. Seorang pasien tua yang mendapat pengobatan protes pada apoteker bahwa dia punya masalah dengan potasium. Apoteker bertanya, apa yang menjadi masalah? Apa Anda telah mematuhi aturan? Pasien menjawab, ya, tidak ada masalah. Aku minum sesuai apa yang tertulis di label. Minum 1 tablet setiap siang dalam air. Saya lebih suka mandi pada malam hari daripada siang hari. Nah, coba. Apa yang dilakukan oleh si pasien ini? Dan keterangan yang disampaikan ke apoteker. Obatnya itu diapain sih sama pasien? Diminum sambil mandi, Bu. Iya. Ternyata makna pesan kata ya kalau diberikan ke orang awam itu multitafsir. Ternyata obatnya itu tidak diminum tetapi buat mandi. Jadi mandi di bak, kemudian tabletnya dimasukkan ke bak. Loh kok bisa tahu? Boleh minum 1 tablet setiap siang dalam air. Tetapi saya lebih suka mandi pada malam hari, tidak pada siang hari. Ya, menyebutkan mandi pada malam hari, tidak pada siang hari. Kira-kira mana kata yang menyebabkan ambigu dalam contoh ini? Itu Ibu, kalimat yang dalam air. Seharusnya mungkin dengan air yang banyak, mungkin seperti itu. Air Ya, putih. dalam air gitu ya. Iya. Nah, ya, dalam air nih. Dalam air ini maknanya banyak. Ya kan? Jadi ini sebenarnya adalah harusnya begini. Nih, tambah jelas. Pasien menerjemahkan ungkapan dalam air berarti dia minum ketika dia dalam air atau ketika dia mandi, baru minum. Dia mengartikan kata tersebut berdasarkan pengalaman, masa lalu, apa yang dimaksud dalam air. Ya kan? Kalau anak kecil, jangan main. Ayo. Pentas gitu. Jadi jangan mainan, misalkan di bak. Nah, ini adalah kata atau ungkapan dalam airnya yang mungkin jadi salah penggunaan obatnya. Jadi definisi ungkapan itu tidak sama dengan yang diinginkan apoteker. Apoteker itu menginginkan, aduh kok salah sih? Harusnya kan dalam air redoxon, CDR. Itu kan dilarutkan dalam air kan, Dek? Tetapi kan bukan air mandi, tapi dalam segelas air dimasukkan tablet
effervescentnya dimasukkan situ, kemudian kalau sudah baru diminum. Nah, maksudnya kan gitu. Si apoteker maksudnya begitu. Tetapi dimaknai berbeda oleh pasien. Sehingga obatnya dimasukkan ke dalam bak mandi. Gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Kemudian ini ada bayi berusia 9 bulan terdaftar di rumah sakit dengan beberapa infeksi karena ibunya salah paham terhadap label petunjuk untuk antibiotik. Minum 1 sendok teh 3 kali sehari hingga infeksinya sembuh. Ibu melanjutkan obat untuk 3 hari hingga bayi sembuh. Ibu kemudian berhenti memberi antibiotik, infeksi berkembang, dan bayi masuk rumah. Apa yang salah di sini? Apa kira-kira yang salah? Enggak Bu, minum 1 sendok teh. 1 sendok teh harusnya berapa? Adit. Harusnya ya minum 3 kali sehari menggunakan sendok teh seperti itu. Minum 3 kali sehari, gitu aja. Nih, Mas Adit, ada yang mau melengkapi jawabannya Mas Adit? Izin menjawab Ibu, mungkin untuk ini kesalahpahaman di hingga infeksinya sembuh. Jadi kemungkinan harus ada informasi tambahan kalau antibiotiknya itu harus meskipun sudah sembuh harus diminum sampai habis karena itu antibiotik. Mungkin ada tambahan informasi di situ. Ya, betul. Ya, betul. Jadi harusnya jangan infeksinya sembuh. Jadi gini, dalam contoh tersebut, Ibu menerjemahkan langsung, beri obat hingga infeksi sembuh. Dokter dan apoteker seharusnya mengkomunikasikan bahwa pengobatan dilanjutkan hingga semua isi botol atau 10 hari persediaan digunakan atau sampai habis. Tidak boleh ada tidak boleh ada obat tersisa, harus dihabiskan. Ya, kalau di sini Bu, kok bisa sih Bu? Saya agak bingung gitu ya. Jadi ibu ini, persepsinya si ibu ini adalah setelah diberikan antibiotik, biasanya 3 hari kan gejalanya sudah mulai reda nih, tidak panas, anaknya tidak rewel, ya setelah 3 hari. Kemudian, sudah sembuh anakku. Sehingga di 3 hari itu obatnya dihentikan sama ibunya. Karena merasa anaknya sudah tidak rewel, berarti sudah sembuh. Padahal pengobatan antibiotik tidak begitu. Harus dihabiskan dalam kurun waktu tertentu. Karena untuk meminimalkan atau menghindari resistensi dari obat tersebut. Gitu. Sehingga pakai kata infeksi sembuh ini yang tidak benar. Harusnya harus dihabiskan. Dan kita jika misalkan mau singkat, minum 3 kali minum 1 sendok teh. 1 sendok tehnya tetap harus ada karena untuk mengetahui berapa sih takaran yang harus diminum setiap satu pemakaiannya kan gitu ya. 1 sendok teh itu kan sama dengan 5 ml. 3 kali sehari hingga sembuhnya harus hilangkan hingga habis atau hingga obatnya habis. Jadi ini harus dicoret diganti dengan sampai habis. Gitu. Jadi nah ini, dia mengerti kata dengan benar, tetapi dia mengambilnya dalam konteks berbeda, sehingga menyebabkan pengertian berbeda dari yang diinginkan apoteker. Apoteker sama dokter itu persepsinya sampai sembuh itu ya obatnya sampai habis. Persepsinya begitu, tetapi pasien beda persepsinya. Ya, sama deh. Ini real ya, saya pernah dulu ada pasien suppositoria ya, Buraginol itu loh, Buraginol N ada Buraginol F ya, Buraginol S. Bu, ini nanti digunakan di bagian belakang. Apa yang dilakukan pasien?
Jadi setiap mau menggunakan, dia lewat belakang rumah. Belakang itu anus kan maksud kita. Karena kita mungkin sungkan gitu ya. Jadi kalau sebenarnya gini, Bu saya sungkan ya bilang gitu. Nggak ada kata sungkan sebenarnya. Yang penting jelas gitu. Atau Anda minta maaf dulu, mohon maaf ya Bu, lewat mohon maaf ya Bu, lewat dubur, atau mohon maaf ya Bu, di sini loh gitu. Atau Anda ada gambar kemudian Anda menunjuk. Itu akan lebih selamat nanti. Tidak akan menyebabkan persepsi yang berbeda-beda sehingga akan merugikan pasien. Ya, oke, kesesuaian antara pesan verbal dan non-verbal. Pengertian pesan terkadang tidak jelas jika penerima merasakan ketidaksesuaian antara pesan verbal dan non-verbal. Berarti, pesan verbal tidak konsisten dengan pengertian pesan non-verbal. Situasi berikut menunjukkan ketidaksesuaian pesan. Ya, nih, pelanggan dengan wajah merah datang nih ke apotek, mengepalkan tangan, ya, mengepalkan. Anda bayangkan, orang mengepalkan tangan biasanya kan ada sesuatu. Berkata dengan keras, aku tidak marah, bilangnya gitu. Aku di sini hanya ingin menanyakan resep yang salah. Jadi antara verbal dan non-verbal tidak sesuai. Kira-kira mana yang sesuai, Dek? Pesan di verbal atau non-verbal? Menurut Anda? Non-verbal Ibu, dengan mengepalkan tangan. Aslinya marah, ya, mengepalkan tangan dengan wajah merah. Jadi kalau ada yang ketidaksesuaian, maka lihat. Jadi yang sesuai adalah yang non-verbal. Ya, good. Nih. Untuk menghindari ketidaksesuaian, sebagai pengirim apoteker harus sadar pesan non-verbal yang dikirim tidak sebaik pesan verbal. Sebagai penerima, apoteker menunjukkan bahwa pengirim memberikan dua pesan yang berbeda. Tapi kadang memang sama. Ya, baik. Ini adalah mencegah kesalahpahaman. Nah, label minum 1,5 sendok teh 3 kali sehari hingga sembuh dapat diganti dengan kata yang lebih tepat untuk mencegah kesalahan memaknai kalimat. Diganti apa, Dek? Diganti apa yuk, coba. Nih. Ayo, gak apa-apa salah. Coba, belajar diganti apa enaknya? Coba diganti apa? Rizka? Iya Ibu, mungkin hingga sembuhnya itu bisa diganti hingga habis atau hingga obatnya habis. Soalnya takutnya seperti tadi untuk yang kedua. Oke, boleh. Berarti ini sudah diganti sampai habis, ya. Kalau minum 1,5 sendok tehnya, tetap atau mungkin diganti? Mungkin bisa diganti sendok makan nih. Sendok makan. Bentar, 1,5 sendok teh itu sama dengan berapa mili? 7,5 mili. 7,5. Kalau sendok makan berapa mili? Apa nih, Bu? Sendok makan 15. 15. Oh ya, 15 ya, Bu. Nah, jadi kalau dengan sendok makan bisa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti
sendok ini bisa nggak misalkan diganti begini? Minum 7,5 ml 3 kali sehari sampai habis, itu juga boleh gitu ya. Atau 1,5-nya 1,5 ml juga bisa. Tapi yang paling penting ini hingga sembuhnya diganti sampai habis. Oke, kenapa? Karena bisa untuk mencegah kesalahpahaman. Kunci pencegahan kesalahpahaman adalah mengantisipasi bagaimana orang lain akan menerjemahkan pesan. Jadi sebelum kita memberikan pesan, kita pikir dulu ini kira-kira kalimat saya, kata saya ini nanti bisa menyebabkan orang multitafsir nggak ya? Jadi kita harus pahami dulu dari kita sendiri. Seseorang yang memiliki pengalaman positif terhadap obat akan berbeda dengan orang yang memiliki pengalaman negatif. Nah, dengan pengalaman negatif, seseorang akan segan diskusi atau bahkan menggunakan obat. Mendengarkan dengan empati, bukan simpati ya, empati. Jadi kalau dengan pasien itu adalah empati. Empati itu adalah merasakan apa yang dirasakan pasien. Menderita misalkan seperti menderita ya apa yang dirasakan oleh si pasien. Mungkin dapat membantu dalam mengetahui lebih dulu bagaimana kemungkinan orang lain menerjemahkan pesan. Semakin banyak interaksi komunikasi, maka makin banyak tahu tentang orang lain dan semakin banyak kemampuan apoteker memahami pasien. Bu, saya tuh mungkin praktikum sekarang itu rasanya kok ngomongnya masih kaku, betul nggak, Dek? Kemudian saya ketemu kok masih takut, gitu ya, betul, Sen? Baik. Iya, Bu, betul, Bu. Kemudian saya kok ragu, saya bisa apa enggak? Jangan khawatir. Kenapa? Karena semua itu karena pengalaman. Jadi memang harus dilatih. Ya, kemampuan memahami pasien, kemampuan kita berinteraksi, gitu ya, itu tidak didapatkan sulapan. Tiba-tiba bisa, enggak. Ini memang harus dari memang harus berlatih, makanya Pak Praktikum silakan berlatih seperti itu. Perbaikan komunikasi. Perbaikan komunikasi berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan komunikasi. Untuk merubah perilaku komunikasi, menempatkan potensi perubahan perilaku untuk kesadaran dan sikap. Perubahan perilaku dibangun dalam pendekatan kesadaran dan sikap yang produktif untuk melakukan perubahan perilaku. Oke, persepsi dan komunikasi. Jadi kan kita selalu bahas persepsi terus ya. Persepsi ini adalah salah satu elemen dalam proses komunikasi yang sangat penting. Kenapa? Persepsi ini berkaitan dengan bagaimana pesan diterjemahkan oleh penerima. Ya, persepsi itu. Pengirim pesan, tetapi mungkin penerima tidak menerjemahkan dalam arti yang sama dengan yang diinginkan pengirim. Penerima membatasi pada persepsinya terhadap pesan dan orang yang mengirim pesan. Maka dari itu, untuk menyamakan persepsi harus ada proses apa namanya, Dek? Respon. Apa? Respon. Iya, harus ada respon. Ingat ya, jadi berhasil tidaknya kita tahunya di respon. Jadi berhasil tidaknya sama enggak informasi yang kita berikan kepada pasien itu harus ada di respon. Kita akan tahu nih di proses respon. Jadi persepsi menerima terhadap kata, simbol dan elemen nonverbal mempengaruhi bagaimana penerima menerjemahkan. Contoh nih, seorang wanita muda menderita kandidiasis vagina, diberi 15 ml statin tablet vagina dan diberitahu apoteker. Coba perhatikan, gunakan 1 setiap hari. Oke, gunakan 1 setiap hari selama 2 minggu. Kemudian nih, apa Dek? Menurut Anda, saya nggak membacakan yang bawah dulu. Yang ini aneh nggak Dek? Ulangan ini. Gunakan 1 setiap hari selama 2 minggu. Ada yang miss nggak sebenarnya? Ada, Ibu.
Sepertinya kalimatnya nggak jelas dan nggak lengkap, gitu ya. Baik, coba sekarang kita baca lagi. Ia kembali ke apoteker setelah 2 minggu. Nah, merasa sangat tidak nyaman dan protes. Obat ini sangat tidak enak. Apa yang dilakukan pasien dia dengan obat itu? Apa? Obatnya diapain sama pasien? Dimakan. Obatnya bisa disalahgunakan tidak seperti peraturan. Jadi di sini kan dalam contoh pasien merasa tablet sebagai antibiotika oral, tetapi pada penyampaian di atas itu tidak memberikan obat ini digunakan secara oral satu kali setiap hari selama 2 minggu. Dikata gunakan itu ada membingungkan. Penyampaiannya tidak sesuai pemahaman. Oke, harusnya kalau dari keterangan statin tablet ini harusnya penggunaannya di mana tadi tablet statin itu? Kalau dilihat dari contoh pasien merasa tablet sebagai antibiotika oral seharusnya diminum, Bu, seharusnya. Kalau digunakan itu masih membuat pasien tidak paham digunakannya seperti apa, diminum kah, digerus kah atau apa gitu. Oke. Oh, Husen mau menambahkan tadi kayaknya mau menambahkan. Sudah terjawab, Ibu. Terjawab. Baik. Ya, ini kandidiasis vagina telah diberi 15 nih. Penderita kandidiasis vagina. Kandidiasis vagina itu termasuk efeknya lokal atau sistemik sih? Lokal. Lokal, Ibu. Lokal. Kalau lokal berarti obatnya dimasukkan di mana? Dimasukkan di vagina. Di vagina. Karena untuk mengobati kandidiasis yang ada di situ, ya, meskipun dalam bentuk tablet. Jadi obat ini apoteker menginginkan gunakan satu setiap hari selama 2 minggu sama pasien diminum, sehingga pasien merasa tidak enak rasanya, protes, dan penyakitnya tidak sembuh. Harusnya dimasukkan ke vagina kan untuk mengobati kandidiasis yang ada di situ kan, efeknya ini kan lokal. Dalam contoh ini, pasien merasa tablet sebagai antibiotik oral dan memberi arti salah pada kata gunakan. Harusnya coba diganti apa di ini? Yang jelas, kira-kira Anda punya usul kata atau kalimat yang jelas? Boleh menggunakan kata-kata sendiri yang penting menurut Anda jelas. Izin jawab, Bu. Mungkin dimasukkan dalam kurung dalam vagina satu setiap hari selama 2 minggu. Ya, nggak apa-apa. Jadi gunakan ini ganti, dimasukkan. Jadi atau ditambah gunakan nystatin tablet vagina, ya, dalam kurung dimasukkan ke dalam vagina 1 kali sehari selama 2 minggu boleh, atau gunakan dicoret, jadi diganti dimasukkan, obat ini dimasukkan ke dalam vagina 1 kali sehari atau 1 setiap hari selama 2 minggu boleh. Yang penting jangan gunakan saja, ini ambigu. Jadi banyak persepsinya, banyak artinya, multitafsir akhirnya, sehingga pasien menjadi tidak sembuh akhirnya, padahal sudah 2 minggu. Ya, itu sangat penting nanti kalau Anda ketemu pasien. Oke. Kemudian persepsi sering dipengaruhi oleh latar belakang, budaya, status sosial ekonomi, gender atau usia, juga dipengaruhi oleh kebiasaan meniru kelompok atau mengirim pesan perlu mengevaluasi persepsi yang dikirim adalah benar atau asumsi tercampur oleh kemampuan komunikasi.
meningkatkan kemampuan dalam meriksa asumsi, dapat meningkatkan komunikasi interpersonal. Ya, berbagi persepsi yang sama itu sangat penting. Persepsi pasien terhadap apoteker dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Jika pasien merasa apoteker profesional, pasien akan mendengar apa yang dikatakan tentang pengobatan. Maka kita harus menciptakan persepsi di mereka bahwa kita adalah apoteker yang mempunyai kepakaran ya, terkait dengan saat yang sama. Jika perawat, dokter, dan petugas kesehatan yang lain tidak merasakan profesionalitas apoteker, mereka tidak akan menghargai informasi yang mendengarkan dan menanggapi empati. Di sini juga sama gitu ya, Dek, ya. Mendengarkan pasien, mencoba memahami pikiran dan perasaan pasien. Feedback ini adalah respon. Ini sangat penting. Kemudian mendengarkan pasien, yaitu meliputi pemahaman yang baik dari isi informasi dan bahasa yang disampaikan. Kemudian kita juga bisa melakukan mendengarkan itu melakukan meringkas, memparaphrase, kemudian sebentar, absensinya saya share sekarang. Anda bisa nyicil untuk Zoom-nya. Oke. Nah, dan sudah contoh paraphrase, nanti bisa dipelajari sendiri ya. Empati ini adalah contoh empati gitu ya. Contoh misalnya pasien ini, saya tidak tahu tentang dokter saya. Terkadang ketika saya datang berobat dan ia sangat baik, tapi terkadang dia begitu kasar sampai saya merasa tidak ingin berobat lagi kepada dokter itu. Nih empatinya apoteker, rasanya pasti apa, dan hal tersebut tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini contoh feedback dari empati. Perbedaan respon empati dan paraphrase adalah empati melayani terutama sebagai cerminan dari perasaan pasien. Sikap atau pesan lain harus disampaikan kepada pasien, yaitu harus tulus dalam pembicaraan dan rasa hormat kepada pasien. Kita tidak boleh melihat pasien itu rendah, orang yang bagaimana begitu. Tapi kita harus tulus dan kita harus menghormati. Ini aspek empati non-verbal tak mata sementara kita berbicara dengan contoh keadaan mereka tanpa hambatan fisik, tidak berburu, postur yang rileks, mengangguk kepala, dan suara. Baik, sekian dari materi. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang jelas? Jadi sudah jelas semua yang saya sampaikan tadi. Sudah ya. Baik, absensinya nanti saya tutup 5 menit, 19.45 sekarang ya. 19.55 nanti saya tutup.